Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kepuasan kerja. Saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Reza Rahmawardhani, NIM B100220160, Naila Indah Syaharani B100220119, Anissa Nur Hasanah B100220131, Naila Salwa Agustin B100220153, Marsita Saraswati B100220157. Pengertian kepuasan kerja. Rifai dan Mulyadi tahun 2012 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai penilaian dari pekerjaan tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Yang pertama, arti penting kepuasan kerja. Arti penting mempelajari kepuasan kerja adalah keyakinan bahwa meningkatkan kepuasan kerja akan meningkatkan produktivitas dan dengan demikian meningkatkan profitabilitas organisasi. Alasan lainnya adalah kepuasan kerja dipandang sebagai salah satu indikator kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental seseorang. Orang yang tidak bahagia di tempat kerja tidak mungkin, meskipun bukan tidak mungkin, akan bahagia secara umum. Yang kedua, determinan kepuasan kerja. Kepuasan merupakan fungsi dari faktor disposisional, perbedaan antara hasil pekerjaan yang diinginkan dan hasil kerja yang diterima, serta kesuasana hati dan emosi. Hasil yang diharapkan orang dari suatu pekerjaan adalah fungsi dari sistem nilai pribadi mereka yang dimodernisasi oleh pertimbangan kesejahteraan. 3. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa faktor organisasi yang ditengarai dapat menjadi penyebab kepuasan kerja meliputi 1. Gaji yang manfaat atau benefit yang adil, 2. Promosi atau kesempatan berkarir, 3. Pekerjaan itu sendiri, 4. Kepemimpinan, 5. Teamwork, 6. Kondisi kerja, 7. Kesesuaian kepribadian dan pekerjaan. Dapat dilihat seperti tabel yang ada di samping. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja tersebut juga dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda, yaitu 1. Kebijakan dan prosedur organisasi. Ini menyangkut hal-hal seperti sistem penghargaan, misalnya persepsi kesetaraan gaji dan promosi, praktik pengawasan dan pengambilan keputusan, dan persepsi kualitas pengawasan. 2. Aspek-aspek tertentu dari pekerjaan, seperti beban kerja secara keseluruhan, keterampilan, variasi, otonomi, umpan balik, dan sifat fisik lingkungan kerja. 3. Karakteristik pribadi, seperti harga diri, kemampuan untuk mentolerir stres, dan kepuasan hidup secara umum. 4. Dampak kepuasan kerja. Banyak perusahaan terkemuka telah mempertahankan keunggulan kompetitif dengan memberikan perhatian khusus kepada kepuasan karyawan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak berhasil mengelola kepuasan kerja karyawan, kerja akan menghadapi konsekuensi yang tidak diharapkan, seperti penurunan produktivitas, peningkatan pergantian karyawan, dan ketidakhadiran, serta penurunan moralitas. Selanjutnya ada ketidakpuasan kinerja dan penyimpangan. Yang pertama ada gejala penyimpangan atau sindrom perilaku kontraproduksi, bisa terindikasi dari sikap atau hubungan antagonis terhadap berbagai perilaku yang diinginkan organisasi seperti ketidaksopanan dan intimidasi, penyalahgunaan alat, pencurian, sosialisasi yang tidak wajar, serta penolakan pasif terhadap inisiatif baru dan keterlambatan. Yang pertama ada ketidakpuasan kerja dan kementerian terhadap hubungan antara karyawan yang memiliki sifat negatif, antara kepuasan dan ketidakhadiran karyawan yang tidak puas lebih cenderung bolos bekerja. Yang kedua ada ketidakpuasan kerja dan turnover. Kepuasan kerja adalah indikator kemungkinan niat untuk keluar. Hubungan antara ketidakpuasan kerja dan turnover atau pergantian pegawai lebih kuat daripada aturan antara kepuasan dan ketidakhadiran.
Yang ketiga, ada kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja berkaitan dengan peningkatan kinerja. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan karyawan, lebih banyak karyawan yang puas cenderung lebih efektif daripada organisasi dengan lebih sedikit karyawan yang puas. Selanjutnya adalah yang mempengaruhi motivasi dan kinerja. Berikut 6 kemungkinan hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. 4. Kepuasan kerja dan OCB atau Organization Citizen Behavior. Perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB adalah perilaku informasi dan sukarela yang berkontribusi pada efektivitas organisasi. Kepuasan kerja dan subjektif well-being. Kesejahteraan subjektif, bagaimana perasaan seseorang tentang kehidupan saat ini, memiliki dampak substansial pada keputusan kerja. Hubungan yang relatif kuat sering ditemukan antara kepuasan kerja dan kesejahteraan subjektif. Keduanya tampak saling mempengaruhi satu sama lain. Kepuasan kerja kadang-kadang disebut sebagai ukuran kesejahteraan afektif. 1. Kepuasan pelanggan. Berkurangnya ketidakhadiran dan pergantian berkontribusi pada penyampaian layanan yang baik, seperti halnya OCB yang merangsang kerja tim yang baik. 2. Pengukuran kepuasan kerja. Terdapat berbagai ukuran kepuasan kerja di tempat kerja. Semuanya melibatkan pertanyaan dan pernyataan yang meminta responden untuk menunjukkan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan tentang pekerjaan. Mereka secara keseluruhan disebut kepuasan global dan aspek spesifiknya dari dirinya seperti gaji, aktivitas kerja, kondisi kerja, dan prospek karir. Kesimpulannya, kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan mencakup makna suatu pekerjaan bagi seseorang pekerja, kesesuaian dengan tujuan jangka panjang kehidupannya, menikmati tugas pekerjaannya, hubungan baik dengan rekan kerja dan atasannya, hingga imbalan dan peluang pengembangan dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.